Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyyatin kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnahu wa man istansarahu ala a'da'ihi wa hasadatihi nasarahu wa tawallah. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man hafaza dinahu wa jahada fi sabilillahi amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah pada kesempatan yang mulia ini, Jum'ah Mubarakah ini, kita senantiasa selalu mensyukuri karunia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan kepada kita, sesungguhnya nikmat itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang jika kita ingin membandingkan dengan materi, maka tidak akan mampu kita untuk membandingkannya. Salah satu contoh, pada saat ini kita masih mampu untuk hadir bersama-sama di rumah Allah ini, itu adalah merupakan suatu karunia yang tak terhingga nilainya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, maka itu adalah merupakan suatu karunia yang begitu besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Namun yang lebih daripada itu adalah sampai detik ini kita masih diberikan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pembuktian keimanan kita kepada Allah adalah kita bersama-sama hadir di tempat ini sebagai perwujudan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu sudah cukup untuk menjadi alasan untuk kita senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mensyukuri segala bentuk karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita mensyukuri pemberian Allah itu? Minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Namun lebih daripada itu, diharapkan kita mampu untuk mengaktualisasikan syukur kita kepada Allah di dalam pergaulan, di dalam kehidupan sosial masyarakat, pada perilaku-perilaku yang dapat dilihat, yang dapat dinilai. Kita bersyukur karena telah diberikan mata, maka perwujudan rasa syukur kita atas nikmat mata, kita mempergunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Kita bersyukur telah diberikan karunia berupa kaki, maka perwujudan rasa syukur kita atas nikmat kaki yang telah dititipkan Allah kepada kita adalah senantiasa mempergunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi, ke tempat-tempat
yang bermanfaat. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang sengaja diutus Allah, sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat terpercaya. Sehingga ini pula yang menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan pesat agama Islam pada waktu itu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menampilkan contoh tauladan yang baik di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Sehingga masyarakat melihat bahwa Rasulullah itu adalah orang yang begitu terpercaya, tidak pernah berdusta, kata-katanya dapat dipegang, menjaga amanah, akhlaknya yang begitu mulia. Bahkan orang yang selalu menghinanya ketika sakit, justru Rasulullah SAW adalah orang yang pertama datang menjenguk. Inilah kemudian yang mengakibatkan orang menjadi simpati terhadap agama ini, yang kemudian dengan sendirinya dengan penuh kerelaan hati untuk memeluk dinul Islam. Inilah yang patut untuk kita contoh, untuk kita tiru, bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam harus mampu menampilkan suri tauladan, harus mampu menampilkan contoh terbaik, menampilkan perilaku yang baik, akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, agar kemudian dapat bermanfaat baik kepada diri kita secara pribadi maupun kepada masyarakat pada umumnya. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selaku khatib tak lupa berwasiat kepada kaum muslimin sekalian, terkhusus kepada diri kami pribadi, bahwa marilah senantiasa kita selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya di dalam Islam tidak ada batasan kebaikan. Sebagai seorang muslim, hamba Allah, umat manusia harus selalu mampu untuk memperbaiki diri, harus selalu mampu melangkah maju menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik di dalam setiap waktu. Itulah seorang muslim yang sesungguhnya. Dan juga bahwa ketakwaan ini adalah merupakan bekal utama kita. Insya Allah dengan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia ini, terlebih-lebih lagi pada kehidupan yang kekal abadi, insya Allah pada kehidupan akhirat kelak. Amin amin rabbal alamin. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kehidupan kita di permukaan bumi ini diibaratkan seperti bisnis, maka kehidupan kita adalah merupakan perdagangan. Kita sedang melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang di dalam melakukan aktivitas berdagang itu yang menginginkan kebangkrutan ataupun kerugian di dalam menjalankan perdagangan. Namun
ternyata ada orang-orang di akhirat kelak nanti, di yaumul hisab nanti, ketika amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian mengetahui? Apakah kalian tahu mal muflis? Siapakah orang, siapa saja orang yang disebut sebagai orang yang mengalami kebangkrutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa orang-orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu. Orang-orang yang bangkrut itu menurut kami ya Rasulullah, man la dirham lahu, adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, orang yang tidak mempunyai dirham, orang yang tidak mempunyai uang. Wala mata', dan juga orang yang tidak memiliki kesenangan hidup, harta benda. Mata', kata para sahabat. Berdasarkan jawaban para sahabat ini, ternyata bukan jawaban seperti itu yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan di dalam melakukan kegiatan usaha, berbisnis, berdagang. Kalaulah kemudian di dunia ini kita mengalami kerugian, maka masih ada harapan pada waktu lainnya untuk kita memperbaiki kegagalan kita pada masa lalu. Namun bagaimana kalau di yaumul hisab nanti? Maka sungguh orang-orang ini adalah merupakan orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengalami kebangkrutan. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang siapakah orang yang bangkrut ini adalah ingin memberikan pengajaran kepada para sahabat bahwa kebangkrutan tidak hanya terjadi pada aktivitas ekonomi, pada kehidupan di dunia ini, tetapi ada kebangkrutan yang perlu untuk kita waspadai selama Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan hidup, yaitu kebangkrutan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika amal-amal kita telah dihitung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari umatku, kata Rasulullah, adalah mereka orang-orang yang datang pada hari kiamat, mereka membawa semua pahalanya, mereka membawa amal kebaikannya, mereka membawa amal sholatnya, mereka membawa puasanya, mereka membawa zakatnya, mereka bawa semua ibadah, pahala ibadah mahdohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka dulu ketika mereka hidup di permukaan bumi ini, mereka juga mencaci maki orang lain. Mereka menuduh, memfitnah orang. Mereka memakan harta orang lain. Mereka menumpahkan darah saudaranya. Menzolimi orang lain, memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal kebaikan mereka, dan kepada orang lain
Yang lainnya lagi diberikan juga amal kebaikan mereka. Apabila amal-amal kebaikan mereka ini telah habis, maka untuk menebus hutangnya, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang membawa sholatnya, membawa zakatnya, membawa ibadah-ibadah mahdohnya di hadapan Allah. Tetapi ketika mereka hidup di dunia ini, mereka juga melakukan kemaksiatan kepada sesama umat manusia, yaitu mencaci maki, memfitnah orang, menzolimi orang lain. Inilah yang dimaksud Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dari hadis ini kita dapat menarik sebuah pelajaran berharga, bahwa pahala-pahala mahdoh kita, ibadah-ibadah mahdoh kita seperti sholat, puasa, zakat, tidak berdiri sendiri, akan dikonfrontir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sosial kita. Ada syaratnya. Jangan hanya kita melakukan salat, ibadah mahdoh kepada Allah, lalu kita tidak memperbaiki akhlak kita, lalu tidak ada efek kepada perilaku kita, hubungan kita terhadap saudara kita, hubungan kita terhadap tetangga kita, hubungan kita terhadap masyarakat luas. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita, menurunkan perintah salat. Salah satu hikmah daripada salat itu, tujuannya adalah salah satunya tahsya anil fahsya'i, tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari perilaku keji dan mungkar. Contoh misalnya, setiap hari kita melakukan ibadah salat, didahului dengan takbiratul ihram. Kita bertakbir mengangkat kedua tangan seraya kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebenarnya maksud takbir itu salah satunya adalah sebagai bentuk latihan. Ketika kita menghayati takbir, maka kita mampu membawa takbir itu di dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan agar ketika kita bersaksi di hadapan Allah bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah, kita ini manusia kecil semuanya, maka diharapkan dengan itu akan mengikis sedikit demi sedikit sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, menjelaskan kepada kita keterkaitan antara ibadah kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia. Salah satu hadis tersebut yaitu berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia bertutur kata yang baik, awil yasmut, atau diam. Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang keimanan kepada Allah, lalu menghubungkannya dengan aktivitas sosial, yaitu bertutur kata. Berarti jelas di sini sangat terkait antara keimanan kita kepada Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita memahami hadis ini secara terbalik, maka bisa dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, bertutur kata secara sembrono, tidak mempertimbangkan maslahat, maka bisa kita menarik kesimpulan, perlu kita untuk mempertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi bahan muhasabah bagi pribadi kita masing-masing.
untuk semakin menjadi hamba-hamba Allah yang memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita mengangkat kedua tangan kita, menundukkan kepala, bermohon, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kesalahan kita, dosa-dosa kita baik kecil maupun yang besar senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah, serta yang telah kita laksanakan bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وإلى الخير قربنا وإلى الشر بعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.